Mari jemaat sekalian kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk undangan yang Tuhan berikan kepada kami, dan tibalah saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, di hadirat-Mu kami ingin duduk diam, tenang, belajar dari firman Tuhan, dan Tuhan berkaryalah, Tuhan berkatilah setiap kami, Tuhan arahkan hati kami, dan tuntunlah hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh diarahkan oleh Tuhan, hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dan Tuhan berkenanlah memakai hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ivan Christian. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya adalah hamba Tuhan di Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Cengkareng, dan saat ini melayani sebagai dosen di STT Amart Agung. Senang juga bertemu dengan alumni-alumni Amart Agung di sini. Bangga sekali melihat pelayanan rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk Pendeta Yunus yang sudah mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang prioritas. Bapak Ibu sekalian, saya di awal ini saya ingin share kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bahwa ketika mempersiapkan ini saya teringat dengan satu buku yang judulnya itu adalah Dangerous Calling, yaitu panggilan yang berbahaya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, buku ini dituliskan oleh seorang hamba Tuhan senior yang memang dia gelisah sekali dengan pergumulan atau banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang jatuh, yang di dalam pelayanannya mereka melakukan dosa yang Tuhan benci. Dan kemudian dia menulis buku ini, yaitu Dangerous Calling, panggilan yang berbahaya. Kenapa dia tuliskan ini adalah panggilan yang berbahaya? Karena sejatinya tentu Bapak Ibu dan kita semua yakin dan kita sama-sama sepakat bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan atau pelayanan menjadi hamba Tuhan penuh waktu seperti Pendeta Yunus dan rekan-rekan yang ada di gereja ini adalah panggilan yang mulia. Itu adalah sesuatu aktivitas yang rohani yang sangat sejalan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kenapa ini disebut sebagai berbahaya? Karena kalau tidak hati-hati di dalam melakukan sesuatu yang rohani itu, di dalam melakukan sesuatu yang sejalan dengan kehendak Tuhan, semestinya itu dia bisa jatuh dalam banyak hal yang mengecewakan Tuhan. Setidaknya dia bahas dua hal ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yaitu di bagian 2 buku ini dia membahas tentang bahaya kehilangan rasa kagum seorang hamba Tuhan tentang siapa Allah. Bapak Ibu, hamba Tuhan itu bisa lupa rasanya kagum sama Tuhan. Lalu juga dia memperingatkan bahaya dari sikap yang merasa berhasil. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, hamba Tuhan juga bisa lupa bahwa keberhasilan pelayanannya adalah dari Tuhan. Dia bisa punya pikiran bahwa keberhasilan yang dia punya adalah dari dirinya sendiri. Nah, buku ini ingin sebetulnya mengingatkan saya satu kebenaran penting bahwa sebetulnya sibuk melayani, rutin melayani di gereja itu tidak selalu membawa hidup kita pada jalur yang benar. Bahkan di lingkungan rohani saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ketika kita melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, pelayanan, itu tidak selalu membawa kita hidupnya itu lurus terus. Justru itu bisa membawa bahaya bagi kita kalau kita terlalu sibuk dan kita melupakan nasihat Yesus yang akan kita baca sebentar lagi. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 Bapak Ibu dan rekan-rekan. Lukas 10 ayat yang 38 sampai ke 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42, kita akan baca secara bergantian. Mari kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ke-38, Bapak Ibu dan rekan-rekan baca ayat 39, kita bergantian sampai ke 42. Firman Tuhan berbunyi demikian, Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, 1, 2, 3.
Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Marta ini adalah seorang yang baik sebetulnya. Dia adalah seorang, bisa dikatakan dia adalah murid Yesus, atau ada ahli yang mengatakan dia adalah sahabat Yesus, yang memang dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Jadi Yesus sedang ada dalam sebuah perjalanan dan kemudian Yesus itu melewati satu tempat, ya, tempat di mana Marta dan Maria itu tinggal, dan kemudian Marta itu sebagai murid Yesus, sebagai sahabat Yesus, dia itu kemudian mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, semua kita tahu bahwa kalau kita mengundang seseorang, bahkan orang ini kalau kita kagumi atau orang ini teman dekat kita tentu ingin menjamu dengan baik. Dan memang pada zaman itu hal itulah yang juga dilakukan. Marta melakukan sesuatu yang baik. Marta melakukan sesuatu yang baik, dia ingin supaya Yesus dan murid-muridnya itu datang ke rumahnya dan kemudian bisa santai, bisa makan dengan baik, bisa istirahat sebentar, dan dia ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik, dan memang itu tugas tuan rumah. Justru kalau dia tidak melakukan hal itu, dia bukan tuan rumah yang baik. Justru kalau dia itu membiarkan Yesus makan seadanya gitu ya, kemudian tidak bisa istirahat dengan baik, justru dia bukan tuan yang baik. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketika Marta mengundang Yesus, Marta itu kelihatan sibuk. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan memang sudah kewajiban dari Marta selaku pemilik rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita bayangkan mungkin di hari-hari ini ya, mungkin kalau kita undang orang untuk datang makan siang di rumah kita, mungkin dari pagi itu kita sudah bersih sana, bersih sini, bersihin ruang tamu, sapu, pel, mungkin ibu-ibu sudah pergi ke pasar, belanja, buru-buru bersihin ayam, bersihin ikan, kemudian dimasak dengan sangat baik, mungkin mandi saja juga buru-buru supaya apa? Supaya semua bisa di-prepare dengan baik, makanan dijaga supaya tetap hangat, tetap enak, tetap nikmat, makanan itu bisa dinikmati dengan baik, piringnya bersih, sendok, garpu semua baik, minuman juga tersedia dengan baik, kalau ada es lebih baik supaya tenggorokan segar dan seterusnya. Marta itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan dia itu sungguh-sungguh ingin supaya Yesus itu dan murid-muridnya itu bisa mampir dan bisa menikmati jamuannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, gak ada yang salah dengan tindakan Marta ini. Justru yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang dia harus lakukan memang sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi permasalahannya timbul Bapak Ibu sekalian ketika firman Tuhan memberitakan kepada kita, ketika tadi kita baca bahwa Marta ini ketika dia menerima Yesus itu di rumahnya, ada satu keterangan yang perlu kita perhatikan. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Marta itu sibuk sekali melayani. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan menggali lebih jauh, kata sibuk sekali melayani itu menunjukkan bahwa memang ini Marta sangat fokus sekali dengan persiapannya. Sangat fokus sekali dengan apa yang dia mau berikan kepada Yesus dan murid-muridnya. Bahkan dalam kesibukan itu, ketika Marta melihat Maria itu dari awal Yesus datang, itu duduk aja di kaki Yesus, mendengar Yesus ngomong. Dia duduk di situ, Marta sibuk sana, sibuk sini, ya mungkin suara piring kedengeran, suara garpu sendok kedengeran, suara gelas kedengeran mungkin ya. Dan kemudian tapi Maria tetap diam di situ, Maria nggak ngapa-ngapain, dia duduk diam dengar Tuhan Yesus. Dan ketika dia sibuk melayani itu, ketika dia sibuk mempersiapkan semua itu, kemudian dia itu memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sebetulnya kalau kita pikirkan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, permintaan Marta, apa yang Marta sampaikan kepada Tuhan Yesus ini bukan sesuatu hal yang aneh.
Dalam artian begini, pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, seorang perempuan itu wilayahnya emang di wilayah dapur dan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah ini Maria, kok ya dia duduk di dekat kaki Tuhan Yesus itu dan kemudian mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Maria ini bertindak seperti laki-laki pada waktu itu. Yang memang hanya laki-laki yang umumnya itu bisa duduk dekat dengan guru dan belajar dari guru itu. Nah tetapi Bapak Ibu sekalian yang menarik adalah di sini Yesus itu memberikan nasihat kepada Maria bahwa Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dari perkataan Yesus, dari apa yang diceritakan kepada kita dalam firman Tuhan, sebetulnya kita bisa mendapati satu kebenaran bahwa begini. Marta ini memang di dalam persiapannya lagi-lagi dia tuan rumah yang baik. Itu kita gak boleh lupa. Jangan sampai kita membaca kisah Maria dan Marta ini kita kemudian jelek-jelekin Marta mulu gitu. Tapi jangan lupa Marta itu melakukan suatu hal yang baik gitu sebagai tuan rumah. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika dia sibuk sekali melayani, atau kalau kita bisa terjemahkan dia itu terganggu, dia itu distracted gitu. Dia terganggu, terdistraksi. Ini artinya apa? Artinya dia ditarik, diseret menjauh dalam kesibukannya, dia tenggelam dalam kesibukannya sehingga apa? Sehingga dia tidak berpikir untuk melakukan apa yang Maria lakukan pada waktu itu, yang memang pada waktu itu seharusnya dilakukan, yaitu duduk dan dengar Yesus. Marta seperti nggak punya waktu. Dia seperti fokusnya adalah memberikan yang terbaik, kasih yang terbaik, siapin yang terbaik. Tapi dia dalam kesibukannya seperti sampai ditarik, diseret menjauh dari satu hal yang sangat penting dalam kehidupannya, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengar apa yang Yesus ajarkan, dan diajar oleh Yesus sendiri yang waktu itu adalah guru yang agung. Di momen ini Bapak Ibu sekalian kita bisa merefleksikan diri kita sebentar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan seharusnya setiap harinya itu adalah sesuatu hal yang baik. Sebagai kepala keluarga kita bekerja dan which itu baik. Sebagai ibu rumah tangga kita melayani di rumah kita, merawat anak, menjaga suami, memasak dan seterusnya gitu. Itu hal yang baik gitu. Mungkin kita sibuk dan kita melakukan banyak hal yang sebetulnya awalnya baik. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang baik itu, sesuatu tindakan yang awalnya baik itu bisa bergeser dan bisa menarik kita, bisa menyeret kita menjauh dari sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, yaitu duduk, diam, mendengar Yesus. Kenapa hal ini sangat penting? Bapak Ibu sekalian, ketika melihat hal ini, merenungkan hal ini, saya teringat dengan satu film. Saya agak suka nonton film drama Korea, ya, khususnya yang dokter-dokteran, ya, kemudian yang ada misteri, action dan seterusnya gitu. Saya teringat dengan satu film ini ada yang nonton? Ada yang udah nonton nggak? Puji Tuhan, saya ada teman ngomongnya nih. Jadi film ini tentang film seorang dokter ya. Jadi singkat cerita ini ada beberapa episode dan di akhir episodenya saya teringat satu kisah ini. Yaitu dokter ini yang gambar yang mukanya ada di layar ini, dia itu datang ke rumah direktur rumah sakit. Ya, dia itu ahli, dokter ini ahli sekali, dia mati-matian menyelamatkan pasiennya, dia pokoknya all out untuk menyelamatkan pasiennya, dan dia ahli di bidang trauma. Ya pokoknya ada kecelakaan besar, dia langsung turun, dia langsung merawat, dia langsung menolong pasien tertentu gitu. Dan kemudian dia datang ke rumah direktur rumah sakit dan dia sebetulnya sedang menghadapi konflik dengan direktur rumah sakit itu, ya. Dan ketika di dalam pembicaraan itu dia mengungkit lagi bahwa dia itu mau supaya rumah sakit menyediakan helikopter, supaya apa? Supaya kalau ada pasien darurat itu bisa secara cepat dibawa ke rumah sakit sehingga mereka bisa ditolong secepatnya dan bisa selamat. Dan kemudian dalam percakapan itu mereka ribut, mereka berantem. Kenapa? Karena direkturnya ini itu direktur yang pokoknya rumah sakit harus untung.
Pokoknya harus punya banyak uang. Pokoknya dia harus membawa rumah sakit ini punya banyak uang, nggak boleh rugi dan seterusnya gitu. Kemudian direktur itu mengancam untuk memecat dokter ini. Kemudian di akhir pembicaraan itu, direktur rumah sakit itu bertanya kepada dokter ini, kamu kenapa sih datang ke rumah sakit ini? Kamu mau hancurin rumah sakit ini? Kamu sama teman-temanmu itu mau menurunkan saya? Kamu ada niat jahat kepada saya, katanya. Kamu kenapa kesini? Kemudian dokter ini menjawab begini. Dia bilang begini, ayahku sudah meninggal, katanya. Saat itu terjadi kecelakaan serius. Tidak ada satu rumah sakit pun yang menerimanya. Setelah susah payah mencari, dia dinyatakan meninggal di rumah sakit Universitas Hankook. Hari itu seorang dokter tidak menyerah sampai akhir, padahal masa emas telah berlalu. Hari itu aku memutuskan aku juga harus menjadi dokter seperti orang itu. Aku ingin menjadi dokter seperti dirimu. Ternyata yang menyelamatkan papanya pada waktu itu di masa-masa akhir itu direktur rumah sakitnya yang lagi berantem sama dia. Kemudian dokter ini bilang, aku ingin jadi dokter seperti dirimu 24 tahun yang lalu. Seorang dokter yang melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Di mana dokter itu sekarang? Katanya. Dia ngomong kepada direktur rumah sakit, lagi berantem. Nah, direktur rumah sakit ini sudah berubah ternyata dari yang peduli banget sama pasien menjadi orang yang sangat peduli dengan profit, keuntungan, dan selama 24 tahun itu ternyata orang yang menolong papanya mati-matian pada waktu dulu itu sudah berubah orangnya jadi orang yang sama sekali berbeda. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin katakan adalah lagi-lagi hal yang sama. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang baik awalnya. Kita sibuk di dalam rutinitas kita, di dalam keseharian kita melakukan sesuatu yang baik. Tetapi tanpa kita sungguh-sungguh memikirkan kembali apa yang kita lakukan berdasarkan standar utama kita, yaitu firman Tuhan, kita akan dengan sangat mudah bergeser seperti yang terjadi pada dokter ini kepada direktur rumah sakit ini. Yaitu dia bergeser jadi orang yang tidak lagi menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Itulah sebabnya kemudian nasihat Tuhan Yesus sangat penting untuk kita dengar. Yaitu nasihat tentang bahwa Maria itu mengambil bagian yang terbaik. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengar perkataannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kata mendengar di sini sebetulnya bukan cuma mendengar suara, tetapi seorang ahli mengatakan begini. Mendengar itu menandakan apa? Menandakan ketundukan seseorang, menandakan bahwa secara khusus seseorang itu mendengar Yesus itu sebagai seorang murid, sebagai seseorang yang mau diam, yang mau mendengar, yang mau belajar dan mau tunduk atas apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengar perkataannya, maka kita bisa jadi seperti Marta. Yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita terdistraksi, kita ditarik, kita digeser menjauh dari firman Tuhan, dari kebenaran Tuhan, dari pribadi Tuhan. Sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan akhirnya hilang arah pelan-pelan. Sehingga yang kita lakukan akhirnya kita tidak lagi melakukan yang benar sesuai dengan motivasi yang benar dan tujuan yang benar, sehingga akhirnya kita salah jalan. Dan termasuk seperti yang tadi saya sampaikan di awal, hamba Tuhan seperti saya pun, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau terlalu sibuk dengan pelayanan yang kelihatannya rohani, kalau kami hamba-hamba Tuhan tidak duduk diam dan terus mendengar perkataan Tuhan, maka kami ini sangat gampang jatuh. Kami ini bisa jadi orang yang jauh dari Tuhan walaupun mungkin setiap minggu berkhotbah. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu terakhir di dunia kekristenan agak kaget dengan satu pengumuman yang sangat mengejutkan dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia penulis buku yang baik, banyak orang yang terberkati oleh karyanya, dan kemudian ada satu majalah yang mengatakan bahwa
dia sudah selingkuh 8 tahun sama istri orang lain. Bapak Ibu, 8 tahun itu dia tetap pelayanan gak? Ya. Dia tetap melakukan kegiatan rohani gak? Iya. Dia tetap kasih seminar gak? Iya. Dia tetap mengajar? Iya. Tapi dia bergeser. Kenapa? Saya yakin karena tidak mengambil bagian yang terbaik ini. Seorang yang mendengar lagi-lagi bukan cuma bicara tentang mendengar suara, tetapi di sini ada unsur tunduk. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan mengoreksi, kita nurut. Kalau Tuhan menegur, kita menerima. Kalau Tuhan mengarahkan kita ke sebuah jalan, kita lakukan. Itu artinya mendengar, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi pada bagian ini, pada kisah ini kita bisa lihat bahwa memang semua orang itu wajib hukumnya untuk mengambil bagian yang terbaik. Supaya apa? Supaya dia bisa tetap jadi murid Tuhan yang setia. Bapak Ibu sekalian, ada seorang ahli yang mengatakan seperti ini. Walaupun melayani Tuhan dengan giat dan mengasihi sesama adalah tanda dari hidup seorang murid, perhatikan, tak seorang pun dapat bertahan lama melakukannya dengan benar tanpa meluangkan waktu duduk di kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan itu adalah fondasi kita. Duduk dekat kaki Tuhan itu adalah keharusan bagi kita, supaya apa? Lagi-lagi hidup kita terus dikoreksi, terus diarahkan oleh firman Tuhan. Bukankah kita bisa ingat sama-sama di 2 Timotius 3 ayat 16, di situ firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bukankah memang firman Tuhan fungsinya itu? Dan ketika dikatakan seorang duduk dan mendengarkan firman Tuhan, maka semua yang Tuhan lakukan sama-sama kita coba lakukan dalam pertolongan Roh Kudus. Dan hal ini lagi-lagi ini menekankan satu kebenaran penting bahwa ya kita harus jadi seperti Marta yang menjadi tuan rumah yang baik. Tapi jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu, kita itu lupa sama fondasi kita. Karena kalau kita lupa sama fondasi kita, kita bisa tersesat. Dan memang di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan itu tidak lagi ingin mengajarkan bahwa dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan itu lebih baik daripada bekerja. Bukan itu. Jadi ini bukan suatu hal yang dipertentangkan. Maria dan Marta ini sama-sama dua sikap hati, yang satu melakukan aksi, tindakan, yang satu mendengarkan. Ini dua-duanya harus berjalan bersamaan supaya kita hidupnya seimbang. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan sebelum Maria dan Marta, sebelum kisah ini diceritakan, Yesus itu menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Kan? Yesus itu menceritakan orang Samaria yang baik hati, di situ diakhiri dengan satu perintah, pergilah dan berbuatlah demikian. Jadi pergilah beraksi. Pergilah kasihilah orang lain. Pergilah tolonglah orang lain. Sibuklah gitu. Lakukanlah banyak hal untuk menolong orang lain gitu. Tetapi lewat kisah Maria dan Marta ini Yesus ingin menekankan dan ingin memperingatkan kita bahwa jangan sampai ketika kita pergi dan berbuat demikian, maka kita tersesat sendiri pada akhirnya karena kita terlalu sibuk, kita diseret oleh kesibukan kita dan kita tidak mengambil bagian yang terbaik. Yesus mengingatkan kita bahwa lakukanlah firman Tuhan, pergilah melakukan banyak hal, tetapi jangan lupa duduk dan dengar firman Tuhan. Itu sebabnya ini tepat sekali perkataan seorang ahli ini, dia mengatakan bahwa aksi dan kontemplasi, tindakan dan relasi kita dengan Tuhan itu bukan dua hal yang bertentangan katanya. Tindakan dan relasi kita dengan Tuhan adalah partner dalam sebuah tarian jiwa katanya. Dua hal ini harus ada untuk membentuk sebuah tarian yang baik.
Dua ini harus ada supaya kita memiliki kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, firman ini itu sangat penting untuk kita perhatikan dan renungkan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab sejatinya saya yakin setiap hari kita banyak melakukan aktivitas. Ya, di keluarga kita banyak melakukan aktivitas. Mungkin ada yang kuliah, ada yang kerja, bahkan pelayanan di gereja. Pertanyaannya adalah apakah dalam semua hal yang kita lakukan itu, yang memang niatnya awalnya baik, apakah kita sesibuk itu sampai kita ditarik dan tenggelam dalam kesibukan kita, sampai kita kemudian seperti Marta, tidak lagi mendengar Tuhan dengan baik, tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tidak lagi membaca firman Tuhan dan melihat Tuhan ngomong apa, tidak lagi berdiam sejenak dan memikirkan Tuhan, sikap aku kepada istriku apakah sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi memikirkan Tuhan, apakah sikapku kepada suamiku sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi memikirkan Tuhan, apakah sikapku kemarin menegur anakku dengan begitu keras, apakah itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi memikirkan Tuhan dalam proses belajarku, dalam aku menggunakan waktu untuk belajar, apakah itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi bertanya Tuhan, selama aku pelayanan, Tuhan hatiku masih dekat sama Tuhan gak sih? Atau aku sibuk aja pelayanan, dalamnya kering, jauh. Bahkan mungkin saat ini aku bingung kok aku bisa jadi pelayan Tuhan, sering pelayanan, tapi kering banget. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu lagi-lagi firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak ingin meminta kita untuk berhenti dalam apa yang kita lakukan, dalam tindakan baik yang kita lakukan. Tetapi yang firman Tuhan ingin tegaskan hari ini, yuk kita sama-sama duduk lagi dekat kaki Tuhan, terus mendengar perkataannya. Mendengar, belajar, melakukan. Lewat apa? Banyak hal. Ini hanya sebagian saja. Kita tentu dalam doa kita, itu juga salah satu cara kita untuk duduk mendengar perkataan Tuhan. Dalam kita baca Alkitab kita, firman Allah. Ketika kita mungkin ikut secara sengaja, ikut seminar yang diadakan oleh gereja ini, oleh STT Amanat Agung misalkan, yang memang kita tahu bahwa ini bisa tolong kita untuk lebih kenal Tuhan. Atau kita bisa baca buku rohani yang sederhana, banyak sekali buku-buku yang baik yang bisa kita baca dan menolong kita untuk duduk dan dengar suara Tuhan. Kita bisa ibadah dengan setia, kita bisa melakukan refleksi secara berkala, dan melakukan banyak hal. Yang penting adalah mari kita sama-sama belajar diam dekat kaki Tuhan, mendengar suaranya, belajar dari Tuhan, dan tunduk terhadap kehendak Tuhan. Dengan begitulah Bapak Ibu sekalian, kita tidak jadi orang baik yang lama-lama jadi tidak baik. Kita bisa tetap melakukan hal yang baik karena kita terus diarahkan oleh firman Tuhan. Tanpa itu kita mudah tersesat Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami sekali lagi betapa pentingnya kami duduk, diam, mendengar firman Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara. Tuhan, kiranya di tengah kesibukan kami sehari-hari, entah dalam pekerjaan kami, ditambah keluarga kami, mungkin studi kami, Tuhan, tentu banyak hal yang kami lakukan. Memang pasti tujuannya baik,
Tuhan, tapi kami mau berdoa ya Tuhan, supaya di dalam kesibukan kami, di dalam hal yang banyak yang kami lakukan, Tuhan, kami tidak mau tersesat. Kami tidak mau diseret menjauh dari hal yang sangat penting dari hidup kami, yaitu Engkau sendiri. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau hidup kami tersesat ya Tuhan. Tuhan, lewat firman hari ini Tuhan, ingatkanlah kami sekali lagi supaya kami dalam keseharian kami punya waktu untuk duduk, diam, mendengar Tuhan, dan tunduk kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan disiplin-disiplin rohani yang baik dalam saat teduh kami, dalam pembacaan kami terhadap firman Tuhan, dalam relasi kami dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.